warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kembali dengan izin Allah kita kembali melanjutkan dars atau pelajaran dengan tema akidah yang pembahasannya masih melanjutkan dari kitab Kasyfu, dari kitab Masailul Jahiliyah yang merupakan karya dari Syekhul Islam Mujahid Al-Mujaddid Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan atau kajian sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai poin yang ke-108. Dan sekarang insyaallah kita akan masuk ke poin 109. Di poin yang ke-109 diberi judul takdzibuhum li ba'di ma akhbarat bihi rusul, yaitu kaum jahiliyah baik dari kalangan ahlul kitab maupun selain mereka ini mendustakan pada sebahagian apa-apa yang telah diberitakan, apa-apa yang telah disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para rasul. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya disebutkan secara umum kekufuran dan pengingkaran mereka terhadap pokok-pokok keimanan. Dan yang paling mendasar adalah ketidakpercayaan dengan al-ghaib. Dan ketidakpercayaan kepada yang gaib itu akan berimbas kepada tidak beriman dan tidak percaya dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Sebab rukun-rukun iman yang jumlahnya 6, semuanya itu adalah hal yang ghaibiyah. Nah, kalau di poin ini, ya, Syekh penulis rahimahullah menyebutkan mereka ini mendustakan, tidak percaya
atau mengingkari sebahagian yang disampaikan oleh Rasul. Bukan semuanya. Naam. Al-mas'alatu at-tasi'atu ba'da al-mi'ah. At-takdzibu bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul 'anil yaumil akhir. Mendustakan sebahagian dari apa-apa yang para rasul beritakan tentang yaumil akhir, tentang hari akhir atau hari kiamat. Biasa juga disebut dengan hari kemudian. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kafir tidak percaya akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antaranya at-takdzibu bi qaulihi ta'ala maliki yaumiddin, mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, yaitu Allah yang Malik, yang menguasai. Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumul hisab. Naam. Dan juga mendustakan firman Allah, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Yakni pada hari kiamat, la bay'un fihi, tidak ada lagi yang namanya jual beli. Wala khullatun, tidak ada persahabatan. Wala syafa'ah, tidak ada saling menolong. Anda tidak bisa memberi syafaat kepada siapa, sebagaimana orang lain tidak bisa memberi syafaat kepada Anda. Wa qawlihi, dan juga firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa saja yang mempersaksikan dengan al-haq, kebenaran, wa hum ya'lamun, dan dia dalam keadaan mengetahui. Nah, ini poin ke-109 yang oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, minhum, di antara mereka, jadi kaum jahiliyah, man yakfur billahi wal yaumil akhir jumlatan. Di antara kaum jahiliyah ada yang berkeyakinan atau ada yang kufur terhadap hari akhirat, hari kemudian seluruhnya. Semua yang terkait dengan hari akhirat mereka ingkari, tidak percaya, mereka dustakan. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 29. Qalu in hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengklaim bahwa
kehidupan itu tidak ada lain kecuali hayatuna dunia. Kehidupan itu hanya kehidupan dunia saja. Ya. Kehidupan itu hanya kehidupan dunia, tidak ada kehidupan lain. Kalau sudah dunia, sudah. Ya, naam. Makanya ada sebagian orang entah disebabkan kejahilan atau ikut-ikutan iya dengan kaum jahiliyah, ketika ada yang meninggal ya, maka sebagai bentuk belasungkawa dikatakan, mari kita mengantar saudara kita ke tempat istirahatnya yang terakhir. Jadi di kubur itu tempat istirahat terakhir. Ini sama dan keyakinan kehidupan itu hanya di dunia saja. Tidak ada di akhirat. Kalau mati, itu tempat istirahat terakhirnya. Iya kan? Iya tidak? Iya. Padahal kita sebagai muslim berkeyakinan sebagaimana yang Nabi sebutkan di dalam hadits Utsman bin Affan. Kubur itu adalah gate, pintu gerbang menuju alam akhirat. Ya, siapapun yang ingin datang berkunjung dan menuju ke alam akhirat, ia harus melalui pintu gerbangnya, yaitu alam kubur. Atau harus mati. Nah, Anda lolos di alam kubur, maka di sesi berikutnya akan mudah bagi Anda. Tapi kalau Anda kesulitan di alam kubur, siap-siap sesi berikutnya jauh lebih sulit. Ya, jauh lebih sulit. Wah, ini bukan bermaksud membandingkan ya. Bukan bermaksud membandingkan. Kayaknya ada kesamaan dengan ulangan kulbar. Ya. Sesi pertama, ulangan pertama agak mudah. Kalau itu tidak lolos, wah, yang berikutnya lebih berat. Memang, sebab tidak faham. Kalau tidak faham, apa kamu tulis? Nah, ya, sama aja di alam kubur. Ya, kau tidak paham agama di dunia. Wah, kok tidak paham agama? Iya, bukti tidak paham agama, tidak menjalankan perintah, tidak meninggalkan larangan. Itu tidak paham namanya. Ya, syariat itu perintah dan larangan. Patuh dan taat itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bukan cuma sekedar identitas muslim, muslimah. Tidak. Itu orang tidak faham namanya. Akhirnya tidak faham kenapa. Berimbas nanti di kubur. Ditanya, man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Ya. Naam. Iya. Sami'tun nasa yaquluna kadza. Iya, saya mendengar manusia di dunia dulu bilang begini. Saya pun ikut-ikut begini. Iya, budaya ikut-ikutan. Iya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa minhum may yu'minu billahi wal yawmil akhir walakin yajhadu ba'dal umuri allati takunu fihi. Dan di antara kaum jahiliyah ada yang beriman kepada hari akhir tetapi mengingkari sebahagian perkara, mengingkari sebahagian peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Paham maksudnya? Iya, ditanya, kamu percaya di hari kiamat? Percaya hari kiamat itu ada. Oh begitu ya. Tapi saya tidak percaya itu ini.
Ya. Kan banyak peristiwa pada hari kiamat. Ya. Naam. Setelah terkumpul seluruh asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat yang kubra, maka ditiup sangkakala. Ya, tiupan pertama mati semua. Ya. Tiupan yang kedua dibangkitkan semua. Ya. Ada itu dalam surah Az-Zumar, summa nufiha fihi ukhra fa idahum. Ya. Kemudian ditiup lagi tiupan yang berikutnya, maka mereka pun kiamun, bangkit. Nah, itu dia tidak percaya di situ. Tapi kiamat, ada kiamat, mau kiamat. Loh, kok bisa kau untuk percaya? Iya, itu filmnya. Ada. Ya. Nah, iya, orang kafir juga percaya sama hari kiamat tuh. Iya, mereka namakan dengan apa? Armageddon. Ya, hari kiamat. Dibuatlah ilustrasi bagaimana hancurnya sebuah peradaban. Ya. Naam, oleh air bah. Air dari laut. Ya. Naam. Ya, itu bohong-bohongan. Ya, dari mana mereka tahu hancurnya dunia ini dengan apa namanya? Dengan air laut. Nah, padahal banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ada dalam surah Al-Infitar, ada dalam surah At-Takwir, ada dalam surah Al-Zilzalah. Ya, langit terbelah. Itu tidak ada lagi terbelah. Ya, nah, lagi tidak ada. Kalau lagi terbelah, hilang pas syutingnya. Nah, makanya jangan pernah percaya sama perbuatan mereka. Nah, percaya sama hari kiamat, tapi sebahagian peristiwa padahal itu tidak, mereka tidak percaya. Ka'an yajhad al-hisab au wazn al-a'mal. Misalnya, mengingkari yang namanya hisab, perhitungan. Ya, setiap manusia pasti akan dihisab. Yakin itu. Ya. Pasti akan diperhitungkan kita ini. Ya. Amalan kebaikannya dan amalan keburukannya dihisab semuanya. Ya. Itu secara umum dihisab seluruh manusia tanpa kecuali. Akan diperhitungkan. Ada orang tidak percaya. Kalau tanya kiamat, yakin kiamat terjadi? Yakin. Tapi tidak ada itu perhitungan. Pokoknya kalau mati ke kiamat, masuk lagi ke rumah bapak di surga. Contoh saja ya. Nah, kalau kita langsung ke rumahnya bapak di surga. Nah, bagaimana dengan rumahnya mama? Wallahu a'lam. Ya. Ada hisab. Au waznal a'mal. Ya, atau dia tidak percaya ada timbangan. Ditimbang itu amalan kebaikan dengan amalan keburukan. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, itulah yang muflih, yang mendapat keberuntungan. Iya. Wa man khaffat mawazinu, siapa yang ringan amalan timbangan kebaikannya. Iya. Ulaika alladziina khasiru anfusahum, itulah orang-orang yang telah rugi. Enggak percaya dia ada timbangan. Ya, tidak ada itu timbangan. Bagaimana mau ditimbang? Nah, amalan kita ini wujudnya tidak ada. Tuh. Kau bisa lihat pahala. Nah, itu pakai logika mereka. Ya. Mana bisa ditimbang? Iya. Nah, yang bisa ditimbang itu sesuatu yang memiliki berat. Seperti berat badan. Ya. Nah itu. Tapi iya. Apa yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an dan diaminkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits atau sunnah beliau, itu kita wajib yakini sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita ingkari sedikit pun. Ya. Nah. Au al-jannata awin nar.
Percaya pada hari kiamat, tapi tidak percaya ada surga. Atau tidak percaya ada neraka. Ya. 6. Faminhum man yakfur bihi jumlatan wa minhum man yakfur bi ba'dhi ma yakunu fi. Di antara mereka ada yang kufur secara keseluruhan. Pokoknya kalau bicara hari kiamat tidak ada benar itu. Tidak percaya. Dan di antara mereka hanya mengkufuri, tidak percaya sebagian ye. Sebagian dia percaya. Nah, falladhi yakfur bi ba'd. Nah, ini kaidahnya. Menurut kaidahnya beliau, ya, falladhi yakfur bi ba'dihi kalladhi yakfur bihi kullih. La farqah li'annahu yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfur bi ba'd. Orang yang kafir dengan sebahagian itu sama hukumnya dengan kafir secara keseluruhan. Maksudnya apa? Orang yang mengingkari, tidak percaya, ya, dengan sebahagian yang terjadi pada hari kiamat, padahal sudah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagiannya ini tidak percaya. Itu artinya dia kufur, dia ingkari. Itu sama hukumnya dengan mengingkari semuanya tanpa kecuali. Nah, tidak ada perbedaan. Sebab itu sama dengan beriman kepada sebahagian isi kitab dan kufur dengan sebahagian isi kitab. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebahagian isi kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Ya? Orang-orang yang mengingkari seperti ini jemaah sekalian, hakikatnya dia telah menuduh para rasul berdusta. Sebab apa yang diberitakan tentang hari kiamat dan segala yang terjadi itu diberitakan oleh siapa? Rasul. Sementara Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Rasul berbicara dengan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan tuduhan main-main. Bukan anggapan yang sepele kalau kita menganggap. Kalau ada yang menganggap bahwasanya apa yang diberitakan Rasul itu tidak benar. Sekaligus menuduh. Dan menuduh Allah itu tidak benar yang diberitakan. Dan sekaligus mendustakan Al-Quran. Kenapa? Sebab wahyu datang dari siapa? Wahyu datang dari Allah. Ya? Naam. Wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Qul, katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum, maukah ku kabarkan kepada kalian, bil akhsarina a'mala, tentang mereka manusia yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang dhalla, tersesat. Sa'yuhum fil hayatid dunya. Di kehidupan dunia ini mereka yang tersesat sebenarnya. Tidak melakukan yang benar, maksudnya keliru. Tetapi wahum yahsabuna, tetapi mereka masih mengira, menyangka annahum yuhsinuna sun'a, sudah melakukan yang terbaik. Sudah berbuat yang terbaik. Padahal sebenarnya itu keliru. Paham maksudnya? Nah, apa standarnya
kita menilai itu satu baik atau tidak. Standar untuk menilai baik atau tidak itu adalah nakal wal aql salim. Nakal Al-Quran dan hadis. Akal as-salim, akal yang sehat. Ya. Akal yang sehat. Naam. Bukan akal yang salah. Apalagi akal-akalan. Ya, sebab ahlu sunnah itu berkeyakinan akal yang sehat tidak akan menyelisihi nakal wahyu Al-Quran dan hadis, tidak akan menyelisihi itu. Ya. Nah, kalau akalnya sehat, kecuali akalnya tidak sehat, itu dasar penilaiannya. Ya. Nah, bukan dasar penilaiannya yang penting banyak orang yang melakukan. Yang penting, ya, saya lihat menurut perasaan saya, ini yang terbaik. Nah, makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat suatu amalan dan itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang terbaik, zikir dilakukan di tempat yang terbaik, di masjid, dilakukan oleh sebahagian orang terbaik, tetapi teknis pelaksanaannya, ya, juklak dan juklik, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah. Iya, apa kata beliau? Wa kam min muridil khairi walan nasibahu. Begitu banyak orang menginginkan kebaikan tapi ternyata tidak pernah dia dapatkan. Tidak pernah dia dapatkan. Ya. Ini sekaligus mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Ingat, antum masuk Islam, ya, antum beragama Islam, menjadi penganut dan pemeluk agama Islam, antum siap diatur oleh Islam. Bukan antum yang mau mengatur Islam. Antum siap diatur oleh Islam semuanya. Mulai akidah, ibadah, muamalah, dari ujung rambut sampai ujung kaki siap diatur oleh Islam. Islam yang menetapkan itu gimana? Bukan antum yang mengatur Islam. Saya mau berakidah kayak gini aja. Saya mau bermuamalah begini. Saya mau beribadah begini. Bukan. Dipahami maksudnya ya? Iya. Kan ada saudara kita seperti itu. Memang Islam. Tapi dia mau berakidah. Iya. Seenak dewe. Semau dia. Iya. Dia mau beribadah. Iya. Sesuai perasaan saya. Weh. Kalau saya melakukan ini, nak tenan, dia bilang orang Jawa, ya. Nah, tanpa melihat memang Islam mengatur demikian apa enggak. Kalau soal ketenangan, ya, hati-hati dari syaitan. Ya, betapa banyak orang tertipu dengan syaitan. Dia merasakan ketenangan, ya, dari amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, dihembuskan oleh syaitan. Datang melalui mimpi dengan pakaian yang serba putih, semuanya putih, ya, mulai daripada sorban, rambut, jenggot, mata, sampai ke bawah putih semua. Iya, lakukan ini setiap malam Jumat, ya. Nah, ingat baik-baik, malam Jumat saya disuruh baca ini, Al-Fatihah 17 kali dengan satu napas. Nah, amalkan. Setelah itu dia kabarkan, setelah saya amalkan hatiku tenang sekali. Nah, bayangkan, ya, ada tidak seperti itu? Ada, ya. Nah, padahal itu tipu daya syaitan. Kenapa? Iya. Syaitan tahu kalau orang ini melakukan amalan tanpa contoh. Gile-gile ketawa itu syaitan sebenarnya. Pertama, siapa yang mau kasih kau pahala? Siapa yang mau kasih kau pahala? Ya? Siapa kira-kira? Kan Allah. Kalau begitu ikuti aturannya Allah. Iya kan begitu?
Dan Allah menetapkan dan memerintahkan kita ngikut Nabi. Bukan ikut yang pakai sorban putih yang datang dalam mimpi. Nah, coba selalu berpikir seperti itu. Siapa yang mau kasih kau pahala? Nah, termasuk orang-orang yang meninggalkan amalan kebaikan disebabkan manusia mencelanya, mengejeknya. Nggak mau kasih sholat deh. Dibilang-bilang Kak. Itu yang bilang-bilang aku mau kasih kau pahala. Itu yang bilang-bilang aku yang jamin nanti keselamatanmu di akhirat. Kalau itu silahkan kau ikuti omongannya dia. Tapi kalau tidak, ikuti petuntunan syariat. Nah, ya, orang-orang yang mukmin itu yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dia bersungguh-sungguh di jalan Allah dan tidak pernah takut, tidak pernah khawatir dengan celaannya orang yang mencelah. Sebab orang yang mencelah tidak bisa memberikan jaminan pahala untuk dia. Orang yang mencela tidak bisa memberikan jaminan keselamatan untuk dia. Dia cuma khawatir celaan dari Allah atau Rasulnya. Disebabkan amalannya tidak ada tuntunan. Nah, ini orang kafir. Ya. Nah, jadi orang yang bagus dia rasa, tapi ternyata keliru. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka inilah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah dan kafir dengan pertemuan dengan Allah. Hasilnya apa? Fahabitat a'maluhum. Amalannya dihapus. Iya, ini waspada orang-orang kafir. Ya. Orang yang awalnya muslim, ya, tiba-tiba terkena syubhat. Iya, pindah agama. Iya, hati-hati, banyak kita lihat itu. Ya, pindah agama, pindah keyakinan. Seperti kayaknya pakaian bisa ganti-ganti. Ya, ada yang pindah agama karena mau menikah dengan ceweknya. Ya, seolah-olah di Islam tidak ada cewek. Nah, ada yang pindah disebabkan kekayaan, ada yang pindah disebabkan masyhur terkenal, ada yang pindah disebabkan mimpi. Mimpi katanya ketemu dengan juru selamat. Ya. Nah, saya khawatir itu juru parkir. Mungkin salah lihat. Nah, akhirnya pindah agama. Kafir, murtad, habitat a'maluhum. Semua yang pernah dilakukan selama dia muslim dihapus. Maka seperti ini dengan apa yang biasa antum dengar dan jelas disampaikan oleh setiap karyawan SPBU. Kita mulai dari angka 0. Iya. Tapi kalau dia kafir, 0 terus. Beda dengan yang kafir masuk ke dalam Islam. Betul, mulai dari angka 0 memang. Tapi bertambah angkanya. Sebab begitu dia masuk muslim, iya, semua dosamu dihapus. Semua dosamu yang lalu. Ya. Dulu 55 tahun setengah kau tidak pernah puasa. Sekarang kau masuk Islam, mau diganti di puasa 55 tahun setengah? Tidak, tenang. Tidak perlu kau ganti. Ya. Nah, dulu semua sholat kau tinggalkan kalau kau masih kafir. Tidak usah kau ganti semua itu. Pokoknya kau mulai dari 0. Itu bagusnya tuh. Iya. Nah, makanya ajak orang masuk ke dalam Islam. Supaya mereka merasakan indahnya itu Islam. Tapi itu lagi orang yang masuk ke dalam Islam, selesai syahadat, selesai diislamkan, selesai di sunnah, kalau mau di sunnah, dimandi, selesai tombi. Ya, tidak mau mempelajari Islam. Akhirnya apa? Terjadi kebimbangan. Apalagi bergaul dengan orang yang masih tidak beres agamanya. Bergaul dengan teman-temannya yang kafir. Sudah.
ditarik kembali. Iya kan? Nah, itu banyak kita lihat. Makanya harus belajar. Ya, harus belajar. Nah, terhapus seluruh amalannya orang yang kafir ini. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ada timbangan untuk mereka pada hari kiamat. Apa mau ditimbang? Kalau sudah dihapus. Kira-kira, apa mau ditimbang kalau sudah dihapus? Yang ditimbang itu kalau memang ada amalannya, ada kejahatannya. Yang ini kejahatan jangan ada. Apanya lah mau ditimbang? Apa yang mau diperbandingkan istilahnya? Ya? Nah, tayyib. Wa minhum man yukadzibu bil hisabi kama fi qoulihi ta'ala maliki yaumiddin. Di antara orang kafir itu, orang jahiliyah, ada yang mendustakan akan hisab. Sebagaimana mendustakan firman Allah maliki yaumiddin. Iya. Wa hum yukadzibuna bih wa bil jazaa 'alal a'mal. Ada juga yang mendustakan bahwa amalan itu akan diberikan balasan. Mereka tidak percaya. Ya. Wa qaulihi ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaum. Wahai segenap kaum mukminin, berinfaklah dari sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datang ya'ti yaumun. Ya, akan datang suatu hari. Yaumun huna yaumuddin. Ini maksud dengan hari di sini adalah hari kiamat. Min qabli ayyatiya yaum la bai'un fihi. Tidak ada lagi bai' di situ. Tidak ada lagi jual beli. Maksudnya apa? Ya, idza lam yakum ma'aka amalun salihun yaumal qiyamati fa innahu la hilata laka fi dzalikal yaum fin najati wa la tajidu a'malan tuba'. Kalau Anda tidak punya amalan soleh di dunia ini, ya, dan itu tentunya berimbas tidak ada yang bisa diperhitungkan pada hari kiamat. Maka, iya, tidak ada yang bisa diperhitungkan yang bisa membuat Anda selamat pada hari kiamat. Tidak ada fala tajidu amalan tuba. Di hari kiamat tidak ada amalan dijual. Ada orang mau jual amalannya? Enggak ada. Ya. Fatashtariha, yang kemudian kalau misalnya ada amalan dijual, kau bisa beli itu amalan. Kama yashtarit insanul hawaija fid dunya, sebagaimana orang yang hidup di dunia ini bisa membeli kebutuhannya. Tidak ada ceritanya di hari kiamat ada amalan, ada amalanmu, saya bisa beli. Enggak ada. Tidak ada jual beli ketika itu. Ya. Nah, wala khullah. Fa idza lam tajidu ahadan yabi'u laka fid dunya fayumkinu ay yakuna laka sadiqun tadhhabu ilaihi. Kalau memang tidak ada satupun yang Anda bisa membeli dari dia di kehidupan dunia ini, maka bisa saja Anda datang ya kepada sahabat Anda, teman baik Anda, ya, fayu'tika mimma indahu. Anda minta kepadanya baik-baik, Anda bisa diberikan. Walakin la tujadu khullatan yaumal qiyamah. Tapi pada hari kiamat tidak ada yang kayak begitu. Ya, Anda tidak mungkin bisa datang kepada temanmu, misalnya di sini teman-teman kajian, fulan, tinggal sedikit kasihan, berat amalan kebaikanku, tinggal sedikit. Kalau tidak ini, berat amalan kejahatan, minta kalau sedikit mau. Lah ada masih. Tidak ada. Di sini masih bisa. Ini tinggal sedikit. Mau beli, mau menikah. Ya, tinggal 20.000. Ya, sini tutup. Cocok di dunia. Tapi pada hari kiamat enggak ada lagi begitu. Nafsi-nafsi bro. Ya. Nah. Walakin rubbama yashfa'u laka ahadun wa yatawassatu laka kama fid dunya wa hadza aidun ghairu majurun yaumal qiyamah. Kalau tidak ada yang bisa menolongmu di dunia ini, ya, dia bisa merekomendasikan. Ya, tidak ada juga uangku. Saya bisa telepon si fulan yang ada uangnya. Kau ke sana. Ya, telepon. Ini ada begini-begini kasihan. Dia butuh sekali begini-begini. Itu di dunia. Ya. Dia bisa rekomendasikan si fulan. Kalau dia tidak bisa membantu. Tapi kalau di akhirat tidak ada juga bisa begitu.
Ya, kau datang kepadanya, tolong dulu kasih dekat. Timbanganku ini kejahatannya berat. Tinggal sedikit kasihan. Ya. Dia minta tolong sama temannya. Sama-sama di dunia itu kajian nah. Misalnya, ya. Saya bisa bonceng kau hujan. Ya. Kau pakai jas hujan. Iya. Saya jas tutup. Nah, sama-sama ki. Iya. Ingat kau itu. Iya. Saya juga ini butuh. Atau saya begini saja. Kita telepon si yang punya masjid. Siapa tahu dia lebih banyak anunya itu timbang kebaikannya. Nah, kebenet. Tidak. Tidak bisa. Di akhirat tidak bisa begitu. Di dunia masih begitu. Makanya disebutkan, iya, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Tidak ada menjual beli ketika itu, tidak ada yang persahabatan, tidak ada yang bisa menolong. Ya. Nah, idza taqatta'at anka kullal wasa'ila yawmal qiyamah wa laysa laka hilah illa idza kana ma'aka amalun salihun qaddamathu li nafsika. Sehingga ya, pada hari kiamat semua sarana ya, termasuk persahabatan Anda dengan si fulan itu tidak lagi bermanfaat untuk Anda kecuali amalan soleh yang sudah Anda lakukan di dunia ini. Wa a'zamu dzalika, dan amalan soleh yang paling agung adalah at-tauhid wassalamatu minasyirki. Adalah tauhid, mentauhidkan Allah dan selamat dari kesyirikan. Walidzalika qala Allah Ta'ala, olehnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Iya. Orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia. Iya. Menyekutukan Allah di dunia dengan sesuatu atau dengan seseorang. Apa yang dia seru itu, apa yang dia lakukan tersebut tidak bisa membantu dia. Kecuali illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan dia dalam keadaan mengetahui. Apa maksudnya syahida bil haqqi? Maksud daripada syahida bil haqqi adalah qala la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah fid dunya wa mata 'alaiha. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia dan mati di atas kalimat tersebut. Nah, wala yakfi an yaqula la ilaha illallah. Tapi jemaah sekalian, tidak cukup hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi harus juga ayya'lama maknaha. Dia mesti tahu maknanya. Ya? Harus tahu maknanya. Dan saya tambahkan, harus tahu konsekuensinya. Ya, sebab la ilaha illallah itu punya dua rukun. Ya. Dua rukun, nafi wal isbat, menafikan dan menetapkan. La ilaha itu menafikan, meniadakan. Siapapun dan apapun tidak boleh kita ibadahi dan tidak boleh kita sembah. Ya. Dan menisbat, menetapkan illallah. Satu-satunya yang diibadah disembah hanya Allah. Ya. Nah, kalau cuma satu yang direalisasikan tidak cukup. Contoh, ya, dia menyembah Allah. Ya. Nah, tapi dia masih berkeyakinan masih ada aja Tuhan lain. Ya, selama ini dia sholat, dia puasa, dia zikir, baca Quran, menyembah Allah. Tapi dia tidak pernah mengingkari bahwasanya di sana ada Tuhan lain disembah. Tidak pernah. Ya. Itu benar juga, sama-sama hamba Tuhan. Ya. Ini namanya apa? Tauhid tidak sempurna. Anda mengucapkan la ilaha illallah, Anda mesti menafikan, meniadakan tidak ada apapun dan siapapun yang berhak disembah. Tidak boleh Anda punya keyakinan, ya, enggak apa-apa ji agama lain. Ya,
sama-sama itu pencari Tuhan. Nanti mampir dilihat di hari kemudian. Tidak boleh. Ya. Atau dia meniadakan. Ya, tidak boleh kita sembah. Tidak ada yang disembah siapapun dan apapun. Tetapi ternyata dia tidak beribadah kepada Allah semata. Ya. Dia tidak beribadah kepada Allah semata. Kadang dia beribadah kepada jin. Ya. Iya, dia sholat, waktunya sholat. Waktunya puasa. Waktunya zikir. Ya. Tapi iya, kalau selesai bangun rumahnya maka supaya kita aman ini tidak ada ganggu ki, tabek ki sama yang jaga. Potong kos sapi. Ya. Kepalanya tanam di bawah. Ini juga tidak merealisasikan la ilaha illallah. Ya. Tidak merealisasikan la ilaha illallah. Jadi tidak hanya sekedar kita ucapkan la ilaha illallah sambil joget-joget, tapi tidak paham maknanya dan konsekuensinya. Makanya Allah sebutkan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dia tahu, dia faham. Ya. Nah, fala yakfi mujarradil lafaz ghaira fahmil lil ma'na. Kata beliau, tidak cukup hanya sekedar diucapkan tapi tidak faham maknanya. Saya tanya, mengucapkan la ilaha illallah itu mudah enggak? Mudah. Hatta orang kafir juga bisa ucapkan. Pendek bandri. Itu la ilaha illallah. Iya. Mudah enggak? Mudah sekali. 2-3 kali kau ajak orang kafir ucapkan itu. Ya. Tapi apakah itu sudah cukup kita katakan dia beriman? Tidak. Sebab iman itu ada 3. Ya, dia ucapkan dengan lisan, dia yakini dengan hati, kemudian ada manifestasi dalam bentuk amalan. Itu namanya iman. Kalau tidak, enggak lah. Kalau cuma diucapkan, ya, tidak ada amalan, tidak ada keinginan hati, ya munafik. Munafik yang seperti itu. Saya Islam. Oh, Masya Allah Islam. Oh, Islam ya? Iya. Tapi tidak sholat. Tidak puasa. Tidak melakukan amal perintah, malah melakukan larangan. Atau dia ucapkan, ya, dia melakukan amalan soleh, tapi hatinya tidak yakin ini Islam benar apa tidak. Kenapa kau masuk Islam Pak? Satu kompleks ini Islam semua. Masa saya tidak, sambak kita nanti. Ini namanya munafik juga. Ya. Nah, jadi tidak cukup sekedar ucapan. Ya. Nah, bidunil amal bimaqtadaha. Jadi tidak cukup diucapkan tanpa mengetahui makna dan tanpa mengamalkan konsekuensinya. Li'annal ilma wasilatun lil amal. Sebab ilmu itu adalah sarana untuk beramal. Fa idza lam yakum ma'al ilmi amalun, iya, maka ketika ilmu itu tidak dibarengi dengan amalan, falan tanfa'aka la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi Anda. Ya, tidak bermanfaat bagi Anda walaupun Anda ucapkan. Nah, bisa dipahami maksudnya? Ya, sebab kita khawatirkan ini sebagian saudara kita kaum muslimin, iya, jago-jago dia tahlil. Tahu tahlil? Ya, ucapan la ilaha tahlil. La ilaha illallah. Contoh saja, saya biasa lihat seperti itu. Tapi masih ada sesembahan lain yang sembah. Ya, masih yakin bahwa kalau mau rezekimu lancar, datang ke kuburannya Dato' Patimang. Ya. Kalau tidak cukup, datang ke kuburannya Dato' Ali Bandang. Tidak cukup, datang ke kuburannya Dato' Sulaiman. Tidak cukup, tidak tahu Dato' yang lain. Saya tidak hafal. Ya. Dia tidak berkeyakinan bahwa dia berkeyakinan Allah itu yang memberikan rezeki. Tapi ada namanya wali. Lewat itu kok. Ini juga tidak beres la ilaha illallahnya. Ya? Paham maksudnya?
Oh, kita bicara la ilaha illallah itu tidak semudah itu. Yang penting ucapkan. Anda mesti penuhi rukun. Sama dengan sholat. Sholat tidak terpenuhi rukun, tidak ada gunanya sholat. Ya? Nah, puasa tidak terpenuhi rukunnya, tidak dianggap, tidak dapat apa-apa. Ini juga la ilaha ada rukunnya. Nah, baik. Iya. Dan seorang muslim muslimah membenarkan semua yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan diberitakan oleh Rasul di dalam hadits atau sunnah beliau. Tidak memilih dan memilah. Ya. Beriman secara mujmal, secara global maupun terperinci. Adapun kaum jahiliyah, ya, kufur secara global dan kufur secara juz'i sebagian. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada yang kufur secara keseluruhan, iya, tapi ada juga yang beriman sebagian, tapi kufur pada sebagian. Adapun muslim, semuanya diimani tanpa kecuali. Iya, wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat dan karakter kaum jahiliyah. Subhanakallah bihamdik, syarra astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.